Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erwin Fitria. Saya di sini akan membahas kejahatan terhadap nyawa dan tubuh. Dan sebelum itu saya akan menjelaskan apa hukum pidana. Hukum pidana adalah sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang atau melanggar keharusan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Dan juga ada jenis-jenis tindak pidana. 1. Menurut sistem KUHP, kejahatan dan pelanggaran tindak pidana formil dan tindak pidana material. 1. Tindak pidana formil. Pada tindak pidana formil, titik berat perumusannya pada perbuatan yang dilarang. Jadi tindak pidana formil selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti yang tercantum dalam rumusan delik, contohnya pencurian. Dan yang kedua, material. Pada tindak pidana material, titik berat perumusannya pada akibat yang dilarang. Tindak pidana tersebut terjadi setelah akibat yang dilarang terjadi, contohnya pembunuhan. Dan selanjutnya, nomor 3, tindak pidana komisionis, tindak pidana omisionis, serta tindak pidana komisionis per omisionis, komisa. Tindak pidana komisionis merupakan pelanggaran terhadap larangannya, contohnya pencurian, perkosaan. Tindak pidana omisionis merupakan pelanggaran terhadap pemerintah, contohnya tidak menghadap sebagai saksi di pengadilan, tidak memberikan pertolongan pada orang yang berada dalam bahaya maut. Dan yang nomor 4, tindak pidana dolus, tindak pidana culpa, serta tindak pidana perpeti dolus pro parti culpa. Tindak pidana dolus adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan, sedangkan tindak pidana culpa adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan sebagai salah satu unsurnya. Selanjutnya, tindak pidana pro parti dolus pro parti culpa adalah tindak pidana yang dalam satu pasal memuat unsur kesengajaan dan unsur kealpaan sekaligus dan ancaman pidananya sama. Oke, yang kelima, tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang menuntutannya baru dapat dilakukan setelah ada pengaduan dari orang terkena kejahatan. Seperti contohnya tidak pidana zina. Sedangkan tidak pidana bukan aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutannya meskipun tidak ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan. Contoh tindak pidana pencurian di kalangan keluarga. Dan yang keenam, tindak pidana tunggal dan pidana berganda. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan satu kali perbuatan. Sedangkan tindak pidana berganda merupakan tindak pidana yang baru merupakan tindak pidana jika dilakukan beberapa kali. Selanjutnya, nomor 7, tindak pidana yang berlangsung terus-menerus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus-menerus. Untuk pidana yang berlangsung terus-menerus, keadaan yang dilarang berlangsung terus-menerus, contohnya merampas kemerdekaan seseorang, pasal 333 KUHP. Dan yang ke-8, tindak pidana sederhana atau standar. Tindak pidana diperbuat serta tindak pidana ringan. Tindak pidana sederhana sebagai contoh adalah tindak pidana pencurian pasal 362 KUHP, pembunuhan 338 KUHP, sedangkan tindak pidana terbuat adalah tindak pidana ancaman pidananya diperberat. Contohnya pencurian yang ancamannya pidananya terberat atau pasal 363 KUHP. Dan selanjutnya, unsur-unsur tindak pidana. 1. Menurut Profesor Simons, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut: perbuatan manusia, positif atau negatif, perbuatan tidak berbuat. Diancam pidana melawan hukum dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Dari unsur-unsur di atas dapat dibagi dalam unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif meliputi perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, kemungkinan adanya akibat yang menyertai, contohnya unsur di muka umum pada pasal 281. Kemudian unsur subjektif meliputi orang yang mampu bertanggung jawab adanya kesalahan. Yang selanjutnya, tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa. Misdriven tegen het leven adalah
berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Untuk menghilangkannya nyawa orang lain itu, seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalkannya orang lain. Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan dua kelompok, yaitu atas dasar unsur kesalahan, atas dasar objeknya nyawa. Atas dasar kesalahan ada dua kelompok. Kejahatan terhadap nyawa ialah kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja, dolus misdriven. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan karena kelalaian, compulpos misdriven. Dan nama saya Intan Ferdila, NIM 2019 10-1103 11437. Sedangkan atas dasar objeknya atau kepentingan hukum yang dilindungi, maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam 3 macam, yaitu kejahatan terhadap nyawa pada umumnya dimuat pada pasal 338, 339, 340, 344, dan 345. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan dimuat dalam pasal 341, 342, dan 343. Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada di dalam kandungan ibu janin dimuat dalam pasal 346, 377, 348, dan 349. Dan yang akan kita bahas adalah tentang kejahatan nyawa terhadap bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan. Tindak pidana ini diatur dalam pasal 341 KUHP yang bunyinya sebagai berikut. Seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak berapa lama setelah dilahirkan karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak, dihukum karena pembunuhan anak dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun. Unsur pokok dalam pasal 341 tersebut adalah bahwa seorang ibu dengan sengaja merampas nyawa anaknya sendiri pada saat ia melahirkan anaknya atau tidak berapa lama setelah anak dilahirkan. Sedangkan unsur yang paling penting dalam rumusan pasal tersebut adalah bahwa perbuatannya si ibu harus berdasarkan atas suatu alasan atau motif, yaitu dorongan oleh perasaan takut akan diketahui atas kelahiran anaknya. Jadi pasal ini hanya berlaku jika anak yang dibunuh oleh si ibu adalah anak kandungnya sendiri, bukan anak orang lain. Dan juga pembunuh tersebut haruslah pada saat anak itu dilahirkan atau belum dilahirkan, maka pembunuhan tersebut tidak termasuk dan dalam melainkan pembunuhan biasa menurut pasal 338 KUHP. Contoh kasusnya, jasad bayi terbungkus kantong plastik ditemukan di dalam tong sampah di perumahan Urbana Place, Ciputat, Tangerang Selatan, Selasa 5 Maret 2019. Jasad bayi berhasil diketahui lantaran petugas sampah curiga dengan darah yang keluar dari plastik. Petugas pengangkut sampah terkejut karena melihat darah pada sebuah kantong plastik. Dikira bangkai binatang awalnya. Saat dibuka ternyata berisi bayi, kata Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan AKP Alexander Yuriko. Berikut adalah faktor yang menyebabkan pembuangan bayi. Yang pertama adalah melakukan seks bebas atau ikatan tidak resmi. Yang kedua adalah belum siap untuk menanggung resiko. Yang ketiga takut orang tua. Yang keempat adalah takut sanksi sosial. Yang kelima adalah tidak mengharapkan bayi tersebut. Oke, yang untuk selanjutnya kita akan membahas kejahatan terhadap tubuh atau semua bentuk penganiayaan dalam KUHP dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama penganiayaan biasa pasal 351 KUHP, kedua penganiayaan berat pasal 355 KUHP, yang ketiga penganiayaan berencana pasal 353 KUHP, dan keempat adalah penganiayaan turut serta dalam perencanaan. Dan yang akan kita bahas adalah penganiayaan berencana pasal 353 KUHP, pasal 335 KUHP mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut. 1. Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Yang kedua,
Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Dan yang ketiga, jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Ada 3 macam penganiayaan berencana, yakni penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian. Yang kedua, penganiayaan berencana yang berakibat luka berat. Yang ketiga, penganiayaan berencana yang berakibat kematian. Kejahatan yang dirumuskan pasal 353 KUHP dalam praktik hukum diberikan kualifikasi sebagai penganiayaan berencana oleh sebab terdapatnya unsur direncanakan lebih dulu sebelum perbuatan dilakukan, direncanakan lebih dahulu atau disingkat berencana dalam bentuk khusus dari kesengajaan, dan merupakan alasan pemberat pidana pada penganiayaan yang bersifat subjektif dan yang juga terdapat pada pembunuhan berencana pasal 340 KUHP. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.